Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang istimewa, yaitu Ibu Yufi Winiastuti SKM. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Mbak. Ya, jadi Bu Yufi Winiastuti SKM adalah Ketua Tim Kerja ZI, WBK, WBBM, dan SPIP BKKBN Sumsel. Nah, Panjang. bisa dijelasin dulu tuh Bu, apa itu tim kerja ZI, WBK, WBBM, dan SPIP? Baik. Panjang sekali itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat malam. Ya, selamat Baik, malam. kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang saya Yupi Wini Astuti kebetulan saat ini bertanggung jawab di tim kerja zona integritas, Iya. wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan SPIP, ada lagi nih, Iya. SPIP itu lebih kepada evaluasi penilaian SPIP di Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Oh iya, berarti ada juga tuh tim kerja seperti itu di BKKBN Sumsel ya. Iya. Nah, kita temanya itu membahas tentang mengenal istilah dahsyat, becuko, dan songket limar ala BKKBN. Apa itu, Bu? Itu sebagai pembuka mungkin ya? Iya. Iya. Jadi inovasi dahsyat becuko dan songket limar itu menjadi salah satu program unggulan kami di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selain inovasi yang lainnya, karena dua inovasi ini mendukung program prioritas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, dalam hal ini perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, untuk mendukung Quick Win, program prioritas Quick Win dalam rangka yaitu tadi mendukung misi dari asta citanya Bapak Presiden Prabowo. Iya. Gitu. Jadi dahsyat becuko itu kalau singkatan ya, ini sebenarnya ada yang mengawal. Jadi kalau di pembangunan zona integritas itu kita punya yang namanya agen perubahan. Jadi agen perubahan ini adalah aparatur sipil negara yang dianggap memang mampu memberikan atau mengawal program-program yang akan mencapai program Bangga Kencana. Jadi kalau dahsyat becuko itu kurang lebih kepanjangannya itu dapur sehat atasi stunting. Dahsyat becuko cukup gizinya gitu kan ya, konsisten pemberiannya gitu. Nah, kalau songket limar itu gerak kolektif. Iya. Gerak kolektif online dalam rangka mendukung masyarakat di Sriwijaya. Oh, gerak kolektif itu ya, apa gerak kolektif ya? online gitu ya. Oh. Itu kerjasama BKKBN Provinsi Sumatera Selatan itu dengan mitra kerja kita saat ini ada beberapa, yang antara lain itu adalah Basnas dengan Rumah Zakat. Jadi ini kayak sedekah online gitu, gerak kolektif sedekah online gitu loh, Bu. Jadi sedekah online ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Boleh perorangan, boleh mitra kerja, boleh masyarakat. Nah, pemberian sedekah online ini tidak dibatasi nilai jumlahnya. Jadi dengan adanya gerak kolektif sedekah online ini melalui sebuah aplikasi yang namanya Songket Limar, harapannya orang-orang yang memberikan bantuan ini menjadi orang tua asuh. Yang mana bantuan online itu, bantuan sedekahnya itu akan nanti didistribusikan kepada keluarga resiko stunting yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu bisa membantu yang itu tadi program percepatan penurunan stunting. Nah, kalau untuk dahsyat becuko ini adalah sebenarnya gerakan mengedukasi masyarakat, bagaimana masyarakat itu bisa mempunyai budaya memilih bahan pangan lokal yang dengan kearifan lokalnya yang ada di wilayah setempat, itu bisa menciptakan sebuah menu gizi yang seimbang gitu. Nah, ini sebenarnya masih percontohan ya, karena klaster programnya itu masih di level kecamatan. Dan program inovasi dahsyat becuko ini juga alhamdulillah
direplikasi oleh Dinas Kota KB Palembang yang masuk ke dalam anggaran pembiayaan APBD. Ini kerjanya juga kolaboratif antar mitra, Ibu. Jadi di situ ada peran masyarakat, peran kader, peran para Pak Camat, Lurah, maupun mitra swasta di lokasi di mana kegiatan Dahsyat Becuko itu dilaksanakan. Begitu. Iya. Jadi karena kita mengangkat ini sebagai tema Dahsyat Becuko dan Songket Limar, bisa nggak simpulkan apa itu Dahsyat Becuko dan Songket Limar dalam satu kalimat? Kalau Dahsyat Becuko dan Songket Limar itu sebuah gerakan bersama ya, gerak kolaboratif antar lintas mitra di mana tujuan utamanya itu adalah bagaimana kita bisa mampu mencapai percepatan penurunan stunting, di mana kegiatannya itu beragam. Jadi ada kegiatan melakukan gerakan bersama melalui sedekah online-nya di aplikasi Songket Limar, kemudian bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat setempat, bagaimana mereka itu bisa memiliki wawasan dan informasi memilih menu-menu bahan pangan yang memang bisa menjadi sebuah gizi seimbang. Itu harapannya jadi akses bahan pangan itu bisa didapatkan, terus bagaimana menciptakan sebuah menu gizi seimbang. Itu sih kegiatannya itu menciptakan sebuah program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Ya, sip. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan makin banyak warga Sumsel yang peduli dan ikut berpartisipasi di program Dahsyat Becuko dan ikut mau mengakses Songket Limar tadi ya, aplikasi Songket Limar tadi. Saya juga penasaran gimana tuh nanti materi yang ada di Songket Limar itu ya. Nah, itu kan pembukaannya dari podcast kita. Nah, yang mau diangkat oleh Bu Yufi di podcast ini adalah tentang program-program dari BKKBN ya. Di antaranya itu quick wins ya, quick wins. Nah, mungkin sebelumnya di podcast sebulan yang lalu kurang lebih kita juga udah pernah mengangkat tentang di antaranya ya program quick wins yang dilaksanakan oleh BKKBN Sumsel, yaitu dengan Kepala Kanwil BKKBN ya, Sumsel Bapak Dr. Arios Saplis. Nah, mungkin untuk lebih membuat warga Sumsel istilahnya itu care dengan program quick wins yang dilaksanakan oleh BKKBN Sumsel ini, mungkin bisa kita review lagi apa saja yang sudah dilaksanakan dari program-program quick wins di Sumsel ini. Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak. Jadi semenjak perubahan nomenklatur ya, jadi di Oktober 2024 tahun kemarin pasca pemilihan presiden Bapak Prabowo, jadi Bapak Presiden itu menomenklatur beberapa kementerian, termasuk kami BKKBN, menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN. Jadi pada saat instansi itu berubah menjadi sebuah kementerian, ada program-program yang harus mendukung cita-citanya Bapak Presiden. Untuk Kementerian Kemendukbangga BKKBN, itu kita punya program prioritas quick win. Yaitu kan ada Tamasyat. Ini sebagai untuk penyebar luasan ya. Salah satu sebenarnya sudah disampaikan mungkin kemarin pada saat podcast oleh Kepala Perwakilan Dr. Arios. Jadi quick win kita itu antara lain itu adalah Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, kemudian kita ada program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini yang tadi sebenarnya menyasar aplikasi inovasi Songket Limar itu salah satunya mendukung quick win. Quick winnya yang tadi Genting, Gerakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kemudian itu sangat menjaga akuntabilitas ya. Kenapa ini menjadi salah satu bentuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan zona integritas?
Karena yang perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa pembangunan zona integritas itu mengawal 2 sasaran. Yang pertama itu adalah wilayah bebas dari korupsi, di mana menciptakan sebuah unit kerja yang bebas anti korupsi dan akuntabel. Kemudian sasaran keduanya itu adalah wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana dilihat dari wujud pemberian pelayanan publik yang prima. Jadi Songket Limar ini sangat mendukung program Quick Win yang salah satunya itu tadi program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kemudian kita punya namanya program Quick Win Sidaya, lansia berdaya. Kemudian kita punya juga GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, dan yang terakhir itu adalah aplikasi Super App. Jadi ini sebenarnya sebuah aplikasi yang secara besar dibangun bagaimana memberikan literasi secara digital ya tentang informasi-informasi program Bangga Kencana itu. Jadi memang kami sebagai sebuah perwakilan, sebagai sebuah unit kerja, kami punya program prioritas yang harus kami kami kawal. Ini adalah menciptakan sebuah reformasi birokrasi yang dalam turunannya atau miniatur kegiatannya di tingkat provinsi adalah pembangunan zona integritas. Saat ini kami sedang bergerak menuju ke zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani, di mana kami harus menciptakan bagaimana pelayanan publik yang kami berikan itu menjadi sebuah pelayanan publik yang prima, yang bisa langsung dirasakan kedampakannya itu oleh masyarakat. Yang misalnya kalau ada program itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Seperti yang tadi Dasyat Becuko gitu kan. Dasyat Becuko itu sangat rutin sekali dilakukan oleh agen perubahan kami di Kecamatan Ilir Barat. Itu melakukan edukasi bersama para kadernya, kemudian melakukan evaluasi, melakukan monitoring, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, ahli gizi, bagaimana menciptakan sebuah menu gizi seimbang itu sehingga bisa diterapkan, diuji coba dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menggunakan ya tadi pangan lokal yang ada di sekitar. Dan bagaimana juga Songket Limar itu bisa langsung memberikan dampak, karena bantuan sedekah online itu saat ini kita setiap bulan bantuan sedekah online itu yang kita kerjasama dengan Rumah Zakat dan Basnas itu langsung kita salurkan kepada keluarga risiko stunting. Yang mana kita juga program inovasi itu sasarannya selain keluarga risiko stunting, kita juga menyasar kepada MBG. Saat ini MBG bukan hanya sasarannya kepada anak terdidik ya. Jadi kita juga punya kewajiban bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional itu bagaimana memberikan manfaat juga MBG ini kepada sasaran yang lain. Sasaran itu adalah 3B. Sasaran itu 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita non-PAUD yang tidak sedang menjadi anak didik ya. Jadi itu 3B, jadi MBG 3B. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak yang belum anak pada umur balita non-PAUD. Balita non-PAUD. Jadi kita mendapatkan tantangan juga selain yang tadi program prioritas Quick Win, kita juga harus mendukung program prioritas Bapak Presiden, yaitu tadi MBG. MBG-nya tapi lebih kepada target sasaran 3B. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Di situ jadi peran Ibu Yupi sebagai tim kerja zona integritas wilayah bebas korupsi, WBBM tadi, dan SPIP ya. Itu kaitan dengan tim kerja itu ya di sini. Kalau di tim kerja kami, karena kami mengawal pembangunan zona integritasnya menuju sebuah pelayanan publik yang prima, kami harus bisa memastikan semua program-program inovasi yang sudah diinisiasi oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan itu berjalan, berkelanjutan, dan memang benar-benar memberikan dampak nyata kepada masyarakat, dan akhirnya outcome-nya kepada
targetnya itu adalah pencapaian program Bangga Kencana gitu. Iya. Bisa nggak disebut apa yang dilakukan oleh tim kerjanya Bu Yufi ini memonitor gitu, memonitor supaya pelaksanaan program-program itu bisa terlaksana, bisa seperti itu? Kalau kami di kegiatan ZIWBK itu kami punya tim Pokja namanya. Jadi area pembangunan zona integritas itu mengawal capaian di 6 indikator perubahan, termasuk juga melalui hasil ya. Indikator perubahan tadi yang salah satunya quick win ya, tadi. Quick win. 6 dari indikator quick win tadi ya, mengawal supaya bisa terlaksana sesuai dengan apa yang target BKKBN gitu ya, kurang lebih. Jadi kalau untuk di zona integritas kita punya area indikator yang harus kita ukur ya. Jadi itu ada area manajemen perubahan, kemudian ada area tata laksana, penataan tata laksana, kemudian ada area manajemen SDM, sumber daya manusia, kemudian bagaimana area perubahan untuk penguatan akuntabilitas kinerjanya, kemudian bagaimana mengawal indikator penguatan pengawasan, dan yang terakhir itu bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi kita mainnya bagaimana kita memonitoring 6 area ini, Bu. Selain di 6 area ini, kita juga harus semacam dievaluasi ya oleh masyarakat melalui survei. Jadi kita itu juga harus disurvei, harus diberikan monitoring dari eksternal atau masyarakat melalui survei mandiri. Jadi setiap bulan kita selalu secara digital meminta kepada masyarakat sebagai penerima layanan sampai ke tingkat lini itu mengisi kayak semacam link survei. Ini untuk merekam bagaimana persepsi masyarakat terhadap anti korupsi yang sudah dijalankan oleh perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, kemudian bagaimana persepsi terhadap kualitas pelayanan publik yang sudah diberikan kami sebagai aparatur sipil negara sebagai pemberi layanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan kami. Jadi di situ kami memonitoring. Jadi kalau nilai surveinya atau memiliki nilai hasil yang kurang cukup bagus gitu kan ya. Jadi kami harus memflashback kembali. Sudah seperti apa sih perjalanan program inovasi-inovasi yang memang menjadi sebuah inovasi pelayanan publik kami di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Bisa nggak dikasih contoh misalnya program Tamasya. Nah, yang di monitoring apa tuh di program Tamasya itu? Atau Genting aja deh. Yang misalnya program Genting. Bisa nggak dikasih contoh? Oh gitu. Kalau Genting tadi kan inovasinya inovasi kedaerahannya itu songket limar ya. Jadi kalau di Genting itu secara nasional kita punya target 1 juta. 1 juta pemberian bantuan kepada KRS. Nah, KRS itu apa? Keluarga resiko stunting. Jadi dari 1 juta itu diturunkan target sasaran itu ke 38 provinsi. Nah, kalau untuk program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Sumatera Selatan, untuk tahun ini kita itu ada target kurang lebih 29.272 KRS yang tersebar, yang kita turunkan ke 17 kabupaten kota. Dan ini dimonitoring setiap bulan. Dan kita juga punya yang namanya tim pengendali genting yang berjenjang ya, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, dan sampai dilakukan monitoring oleh kawan-kawan penyuluh KB yang ada di 17 kabupaten kota bersama dengan para kader TPK-nya. Jadi dampaknya itu bisa kelihatan dari yang tadi, target yang sudah dibagi habis sampai ke tingkat desa kelurahan itu termonitoring secara bulanan. Bagaimana kolaborasi dukungan masyarakat ini adalah ya bisa dari swasta, bisa dari BUMN, bisa dari komunitas, perguruan tinggi atau media, itu menjadi orang tua asuh yang bantuannya ini langsung berdampak didistribusikan kepada keluarga risiko stunting yang tadi sudah ditargetkan di Provinsi Sumatera Selatan. Gitu. Nah, udah jalan setahun ya, insya Allah ya.
Udah jalan setahun. Nah, gimana apa hasil monitoring dalam setahun ini terhadap yang tadi dimonitor? Iya, Ada ini mungkin sebenarnya ada tim kerjanya ya. sendiri ya, Mbak ya. Antara Jadi kalau mungkin secara gambaran umum ya, jadi kita kalau untuk capaian kita sudah sangat baik ya. Jadi mungkin kisaran di atas 90% karena tercapai ya distribusi ke 209 ya 29.000 ya, 29.272. Jadi itu kita sudah punya kurang lebih 918 kota orang tua asuh yang pendistribusiannya tersebar di 17 kabupaten kota, yang mana sebenarnya capaian target ini sebenarnya program Genting ini bukan hanya pemberian nutrisi. Jadi pemberian program Genting Gerakan Orang Tua Asuh ini bisa pemberiannya selain pemberian bantuan nutrisi juga edukasi atau pemberian akses atau peningkatan akses, antara lain rumah layak huni, kemudian jamban bersih, kemudian penyaluran pemenuhan air bersih gitu kan ya. Jadi bukan hanya pemberian makanan bergizi atau makanan nutrisi, tapi banyak program-program yang bisa bisa berkolaborasi untuk mencapai target yang 29.272. Jadi makanya kalau secara capaian sampai dengan November, kita sudah masuk di angka di atas 90%. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau karena memang penanggung jawabnya ada sendiri Bu, kebetulan. Jadi kenapa saya sebagai tim kerja zona integritas, karena ini menjadi salah satu program yang kami monitoring. Karena pada saat nanti pembangunan zona integritas ini kan dievaluasi oleh Menpan ya. Jadi Menpan secara nasional bertanggung jawab bagaimana sebuah pemerintah atau instansi ini berhasil membangun zona integritas yang harapannya itu adanya budaya reformasi birokrasi. Nah, jadi program-program ini kenapa harus kami monitoring? Karena kami mau melihat dampak nyatanya terhadap program dan keberlanjutannya nanti ke depan dengan kebaharuannya, walaupun nanti mungkin akan ada kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah gitu kan ya. Tapi ini akan menjadi sebuah kebaharuan karena sebelum nomenklatur berubah, kita sebenarnya sudah punya program dulu BAAS, Bapak Asuh Anak Stunting. Sebenarnya itu program yang sama, yang tujuannya sama, percepatan dan pencegahan angka stunting, penurunan angka stunting. Keberlanjutannya. Berarti antara lain itu tadi ya yang dimonitor. Terus saya tuh masih penasaran juga sih dengan tim kerja, karena dikasih namanya tim kerja zona integritas wilayah bebas korupsi. Dari awal udah bilang wilayah bebas korupsi. Saya tuh jadi mikir, apakah di sini tim ini juga memonitoring ada korupsi nggak kira-kira dalam pelaksanaan program ini? Apakah begitu? Iya, benar Bu. Benar. Nah, sejauh ini dalam setahun tim ini bekerja, ada nggak indikasi itu? Misalnya ketemu ya? Jadi tim kerja kami itu bukan hanya melakukan pemantauan pengawasan ya, yang dalam artiannya harus hanya fokus kepada aplikasi Songket Limar atau fokus kepada inovasi dasar bersyukur saja. Jadi kami juga melakukan penguatan pengawasan itu untuk semua program all in one. Jadi bagaimana semua indikator dari Quick Win tadi ya? Ya, semua indikator Quick Win termasuk juga di luar Quick Win. Karena kan kegiatan sebuah unit kerja itu kan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian sampai ke evaluasi. Jadi kalau Quick Win itu bagian dari sebuah pelaksanaan program. Dan di sini kami harus memastikan bagaimana pelaksanaan program ini memiliki akuntabel. Yaitu tadi arahnya bersih, transparan gitu kan ya, yang ujungnya tidak ada kegiatan korupsi gitu ya. Jadi kami juga penguatan yang kami lakukan itu kami membuat kayak saluran-saluran digital pengawasan, bagaimana sehingga masyarakat itu jika melihat ada aparatur sipil kami yang berpotensi melakukan benturan-benturan atau kegiatan-kegiatan
yang memberikan dampak kepada gratifikasi kah atau korupsi kah, itu masyarakat itu bisa secara langsung gitu kan, ataupun aparatur sipil negara kami juga, pegawai kami juga bisa secara langsung menyampaikan keluhannya, informasinya, atau adanya potensi itu langsung ke saluran. Jadi kami saluran tadi yang mana tadi saluran? Itu tadi saluran penguatan pengawasan. Oh iya. Ya. Maksudnya cara mengakses itu masyarakat, bagaimana cara mengakses untuk menginformasikan ke saluran tadi? Jadi kami mempublikasikannya ke media sosial gitu kan ya. Kami melakukan pada saat kegiatan pertemuan atau pembinaan atau kegiatan-kegiatan apapun yang berkaitan langsung kepada masyarakat. Kami juga mempublikasikan atau menyebarluaskan saluran pengawasan kami itu juga, kami kan punya balai penyuluhan Bu di 17 kabupaten kota. Yang salah satu program kerjanya itu adalah Satya Gatra atau PPKS. Satya Gatra itu adalah satu program yang ada di kawan-kawan penyuluh KB di balai penyuluhan itu, bagaimana mereka sebagai seorang pemberi layanan memberikan informasi atau memberikan konsultasi kepada masyarakat kaitan ya tadi tentang pelayanan KB, tentang hal-hal yang berkaitan dengan program Bangga Kencana. Jadi di situ kami menyebarluaskannya kepada Satya Gatra atau PPKS yang ada di 17 kabupaten kota. Di situ juga sekalian kami juga, jadi klien atau masyarakat yang datang berkonsultasi kepada penyuluh KB kami di Balai Penyuluhan, pasca kegiatan itu kami selalu memastikan bahwa kawan-kawan itu mengakhiri kegiatan konsultasi, pemberian informasi program Bangga Kencana, itu diakhiri dengan mengisi survei yang tadi. Itu sebagai bahan evaluasi kami ya. Evaluasi kami bahwa memang benar standar pelayanan kami, pelayanan yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat itu benar-benar mempunyai standar mutu yang baik. Artinya tidak ada pungli, bahwa tidak ada maladministrasi pada saat pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan. Gitu. Iya. Mungkin karena ini pemirsanya semua ya, mulai dari remaja, ibu rumah tangga. Jadi berarti di sini seorang ibu rumah tangga, misalnya ibu hamil tadi ya, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, bisa menyampaikan misalnya, oh saya tuh selama mendapatkan pelayan ini mengalami seperti ini misalnya, oh udah bagus, oh misalnya, oh kayaknya saya berharap seperti ini misalnya, bisa nggak menyampaikan itu ketika ada konsultasi tadi ya, atau gimana caranya? Untuk mengakses saluran pengawasan tadi. Bisa nggak masyarakat langsung melaporkan misalnya dia menemukan oh pelayanan yang saya terima seperti ini misalnya, mungkin dia merasa dia berharapnya lebih dari yang dia terima misalnya, kurang puas gitu ya Bu ya. Jadi saluran pengawasan kami itu bisa melalui pengisian survei Google Form, kemudian kita juga punya nomor WA pengawasan gitu kan ya. Jadi sebenarnya atau scan barcode, sekarang kan ya viralnya scan barcode gitu lebih gampang gitu kan. Jadi bisa dengan mudah sebenarnya masyarakat. Itu tadi kami yang harus kami pastikan bagaimana masyarakat itu tahu kami itu punya saluran pengawasan. Itu tadi kami selalu menyebarluaskannya melalui media sosial. Jadi setiap konten atau berita-berita itu selalu kami akhiri endingnya itu dengan informasi tentang saluran pengawasan dan saluran survei mandiri kami untuk kami mengevaluasi diri berdasarkan hasil pemberian informasi dari masyarakat. Jadi bisa melalui WA gitu, nomor WA ada. Di share it ya nomor ada di situ. WA itu satu WA buat semua atau per kecamatan, per kabupaten gitu? Satu untuk semua Bu. Bisa di-share di sini nomor WA-nya? Nanti boleh ya. Gitu. Jadi adminnya ada di kami. Adminnya ada di kami karena kami yang harus memantau pelaksanaan yang ada di tingkat kabupaten kota. Gitu. Jadi kami hanya menggerakkan kawan-kawan penyuluh KB karena gini, jangan sampai
kegiatan yang sudah menjadi kinerja rutinitas kita setiap harinya gitu kan dilakukan oleh penyuluh KB itu tidak memberikan perbaikan ke depan, karena perbaikan itu akan ada pada saat kita dievaluasi oleh eksternal gitu tadi, melalui tadi adanya saluran pengawasan, kemudian adanya pengisian survei tadi kayak kepuasan masyarakat yang sebenarnya mengevaluasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberian kualitas pelayanan maupun persepsi masyarakat terhadap ada tidaknya anti korupsi yang sudah diberikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan melalui pegawai-pegawainya termasuk juga para penyuluh KB di lapangan gitu. Iya. Nah, mungkin untuk menegaskan. Nah, udah jalan setahun, hasil dari penilaian tim kerja zona integritas WBK, wilayah bebas korupsi yang dipimpin oleh Ibu Yufi, bisa nggak di-share di sini setelah 1 tahun kira-kira? Yang mana nih? Pembangunannya? Yang untuk semua secara umum aja, semua indikator itu, misalnya ada nih keluhan sedikit atau nggak ada sama sekali keluhan tentang ketidakpuasan dari target dari program-program Quick Wins yang dilaksanakan oleh BKKBN Sumsel ini. Kalau kami mendapatkan zona integritas itu sejak akhir tahun 2023. Jadi setelah 1 tahun mendapatkan predikat zona integritas, kami itu diberikan kesempatan untuk membangun zona integritas itu lebih baik lagi, yaitu tadi menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi kalau dengan dampak pada saat setelah WBK menuju WBBM, karena pada saat mau masuk ke dalam calon sebuah unit kerja atau instansi yang WBBM itu memang salah satunya persyaratan administrasi dulu nih Bu. Nilai SPIP-nya harus minimal, maturitasnya minimal level 3 gitu kan, capaian kinerjanya juga harus baik gitu kan. Ada beberapa syarat-syarat program yang harus kami penuhi terlebih dahulu, kemudian termasuk juga bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan itu tadi, temuan-temuan permasalahan keuangan, bagaimana kami menindaklanjutinya sampai 0%. Jadi itu menjadi salah satu syarat utama bagaimana sebuah unit kerja itu bisa dicalonkan untuk menuju unit kerja WBBM. Itu yang menetapkan target indikatornya itu adalah Menpan RB. Jadi artinya dengan persyaratan itu dampak itu sudah kelihatan gitu loh. WBK, WBBM gitu kan ya, dengan persyaratan kami sudah bisa memenuhi target minimal WBBM itu kan 85. Jadi kami sudah bisa melewati. Sampai di tahun ini kami mendapatkan indeksnya itu di 93, artinya kalau secara pemenuhan survei maupun tindak lanjut hasil temuan gitu kan ya, itu sudah masuk di angka 100%. 100%? Udah target 85? Ya. Udah di 93. Tapi memang untuk membangun sebuah zona integritas WBBM itu yang ditekankan itu yaitu tadi, pelayanan prima melalui pelayanan publiknya. Jadi evaluasi survei yang setiap bulan yang tadi kepuasan masyarakat memang ada beberapa tindak lanjut. Jadi ada kayak rekomendasi bagaimana peningkatan sarana dan prasarana gitu kan ya. Nah, itu yang menjadi catatan-catatan kami yang itu menjadi perbaikan kami nanti ke depan gitu. Iya, gitu. Iya. Dan salah satu poin yang mungkin di garis bawahi situ kepuasan masyarakat ya sebagai target dari program Quick Wins dari BKKBN ini. Bisa nggak disebut kira-kira tadi connect nggak 90%? Udah 90% tadi, 96%. Kalau nilai totali nilai totali untuk indeks. Karena kan dia itu kalau unit kerja itu punya target tahunan. Jadi kalau target tahunan indeks zona integritasnya dia di rentang skala 1 sampai 100.
Nah, kalau untuk target WBK dan target WBBM ini punya nilai cut off poinnya sendiri-sendiri nih. Jadi kalau mau masuk sampai ke level WBBM, targetnya memang lebih tinggi. Di cut off di target di 85, artinya unit kerja itu harus melebihi angka itu. Nah, 85 itu berdasarkan 2 indikator, pemenuhan yang tadi 6 area, kemudian hasil. Hasil ini itu merupakan indikator gabungan hasil survei. Survei persepsi anti korupsi ditambah dengan survei persepsi kualitas pelayanan, kemudian bagaimana capaian kinerja dan ditambah dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, jadi kalau ini memiliki rentang rata-rata poin di atas ada batas poinnya, jadi ini kalau ditotali bisa melebihi di angka 85, jadi dianggap sebuah zona integritas itu bisa mulai berjalan. Cuman memang harus dilihat apakah program inovasinya itu berkelanjutan dan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Iya, artinya kan nggak selesai di tahun ini ya, tahun depannya juga tetap dinilai gitu ya. Ya, jadi pembangunan zona integritas itu tidak ada masanya ya Bu ya. Jadi setiap berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Iya. Terus dinilai gitu kan. Karena bisa jadi ketika tahun ini sudah misalnya melampaui target, tahun depannya kan harus tetap dipelihara, dijaga oleh pelaksananya untuk kalau nggak jangan sampai turun tapi ya stabil, alhamdulillah paling nggak naik gitu ya. Dan target akhirnya kan 100% kan? Totally ya itu ya. Totally 100%. Sebenarnya nggak ada angka, ya itu tadi indeks skala ya, indeks skala 1 sampai cut off-nya 1 sampai 100. Jadi dan kenapa itu berkelanjutan dan di renstra di 2025 sampai di 2029, pembangunan reformasi birokrasi ini menjadi salah satu target utama. Yang turunannya di tingkat provinsi itu tadi, pelaksananya pembangunan zona integritas di setiap unit kerja melalui itu tadi, indeksnya dan ditambah dengan bagaimana minimnya resiko tindak lanjut terhadap itu tadi saluran pengawasan. Bagaimana kita mengadministrasikan pengelolaan keuangan dan anggaran itu lebih baik, semakin baik gitu kan. Sehingga tidak ada temuan-temuan pada saat pemeriksaan, itu sangat menjadi ukuran pada saat menjadi target di reformasi birokrasi. Tuh. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau Bu Yufi sampaikan? Nggak terasa nih, udah 36 menit. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan terkait target dari tim kerja, target dan capaian dari tim kerja zona integritas wilayah bebas korupsi ini? Kalau saya sih berharapnya kami bisa mendapatkan predikat jadi BBM Bu di tahun ini. Jadi kami saat ini sedang berjuang ya. Jadi walaupun sebenarnya utamanya sebuah pemerintahan itu kan harus memberikan pelayanan primanya kepada masyarakat dan prestasinya diberikan oleh Menpan RB melalui predikat BBBM itu. Jadi harapan kami sebagai tim kerja kolaborasi program inovasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di BKKBN itu terus berjalan. Harapan saya seluruh aparatur kami, pegawai kami bisa menjadi aparatur yang agile ya, gesit gitu kan ya, memberikan sebuah inovasi-inovasi yang kreatif nanti ke depan karena memang tantangannya semakin tinggi nih pada saat kita sudah memasuki level yang naik nih. Jadi dari BKKBN menjadi sebuah kementerian. Artinya kita harus menjadi tantangan nih bagaimana pegawai kami ini bisa menjadi seorang aparatur yang langsung bisa beradaptasi dengan cepat, memberikan inovasinya demi tercapainya program BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Itu Ibu. Menarik sekali. Sebenarnya saya masih banyak sih yang mau ditanyakan ya. Tapi harapannya kan Sumsel bisa mencapai WBBM tadi ya. Iya, amin. Targetnya BKKBN Sumsel. Iya, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih. Oke. Bu Yufi, tidak terasa kita sudah di akhir podcast kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jumpa lagi untuk mengulik lebih dalam tentang tim kerja
zona integritas wilayah bebas korupsi WBBM ini ya. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sama-sama. Ya, pemirsa, demikian podcast kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.